Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Berhasil Channel. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah pesugihan sate gagak. Di sebuah kampung dikelilingi hutan lebat, hidup seorang pria bernama Kosim. Ia adalah penjual sate yang dikenal ramah, meskipun satenya biasa saja. Namun kehidupan Kosim serba pas-pasan. Penghasilannya tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi untuk membayar hutang yang terus-terusan menumpuk. Malam itu setelah dagangannya kembali tidak laku, Kosim termenung di warungnya yang kecil dan reot. Angin malam yang dingin menusuk tulang, sementara suara binatang hutan bersahutan dari kejauhan. Dalam hati Kosim mengeluh, "Kalau begini terus, aku tak akan pernah kaya. Apapun caranya, aku ingin lepas dari kemiskinan ini." Tiba-tiba dari arah hutan yang gelap muncul seorang kakek tua berjubah hitam. Tubuhnya kurus, wajahnya keriput, dan matanya berkilat merah. Kosim merasa bulu kuduknya berdiri. Namun kakek tua itu tersenyum dingin dan berbicara dengan suara serak. "Kosim, aku tahu apa yang kau inginkan. Kekayaan, kemewahan, dan kehidupan tanpa kekurangan," katanya. Kosim terkejut. "Siapa kau? Bagaimana kau tahu namaku?" "Aku hanya seorang penolong bagi mereka yang putus asa. Aku bisa memberikan apa yang kau inginkan, tetapi tentu saja ada syaratnya," jawab kakek itu. Kosim yang sudah lelah hidup miskin tanpa berpikir panjang bertanya, "Apa syaratnya?" Kakek tua itu mendekat dan berbisik, "Kau harus membuat sate dari burung gagak. Tidak sembarang gagak yang bisa dibeli di pasar, tetapi gagak dari hutan ini yang hanya bisa ditangkap saat malam hari. Sajikan satenya kepada siapa saja yang membelinya, dan kau akan melihat kekayaan mengalir kepadamu. Namun ingat, kau harus melakukan ini setiap hari. Jika kau berhenti, nyawamu yang akan menjadi gantinya." Awalnya Kosim ragu, namun bayangan kekayaan dan hidup nyaman menggoda pikirannya. Akhirnya ia menyetujui tawaran itu. Malam itu juga Kosim ke tengah hutan. Di bawah pohon besar yang menjulang tinggi, Kosim melihat gagak bertengger. Mata mereka berkilat merah dalam kegelapan. Kosim menangkap seorang gagak. Burung itu besar, berbulu hitam legam, dan mengeluarkan suara serak yang menyeramkan. Dengan tangan gemetar, Kosim menyembelih burung itu di dapurnya dan mulai mengolah menjadi sate. Keesokan harinya, ia membawa sate gagak itu ke pasar. Anehnya, dagangannya yang biasanya sepi langsung diserbu pembeli. Orang-orang memuji rasa satenya yang luar biasa enak dan lembut. Uang pun mengalir deras ke kantongnya. Hari demi hari keberuntungan terus menghampiri Kosim. Ia mulai memperbaiki rumahnya, membeli mobil mewah, dan melunasi semua hutangnya. Ia bahkan dikenal sebagai orang terkaya di desa. Namun di balik semua itu, ada satu rahasia gelap yang hanya dia tahu. Setiap malam, ia harus masuk ke hutan untuk menangkap gagak baru. Beberapa bulan lalu, dan kekayaan Kosim semakin bertambah. Namun ia mulai merasa ada yang aneh. Orang-orang yang memakan satenya mulai mengeluh sakit perut yang parah. Beberapa di antaranya bahkan meninggal dunia secara misterius. Warga desa mulai berbisik-bisik menghubungkan kematian mereka dengan sate Kosim. Tidak hanya itu, Kosim juga mulai mengalami mimpi buruk.
Dalam tidurnya, ia melihat kawanan gagak dengan mata merah menangkapnya penuh dendam. Mereka mengerumuninya, mencakar dan mematuk tubuhnya hingga ia terbangun dengan keringat dingin. Malam itu Kosim memutuskan untuk berhenti. Ia tidak sanggup lagi mendengar suara gagak yang terus menghantuinya. Namun saat ia mencoba tidur tanpa pergi ke hutan, suara ketukan keras terdengar di pintu rumahnya. Ketika ia membukanya, kakek tua berjubah hitam itu berdiri di sana dengan senyum menyeramkan. "Kau pikir bisa berhenti? Kau sudah berjanji, Kosim. Jika kau melanggar, kau tahu akibatnya," katanya dengan nada dingin. Kosim memohon ampun, tetapi kakek tua itu menghilang begitu saja, meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Malam itu suara gagak memenuhi rumah Kosim. Suara itu semakin keras, membuatnya kehilangan akal. Ia menjerit dan berlari keluar rumah menuju hutan. Keesokan paginya warga desa menemukan rumah Kosim kosong. Hanya bulu-bulu gagak yang berserakan di seluruh lantai. Sejak itu tidak ada yang tahu kemana Kosim pergi. Namun beberapa hari kemudian ada warga yang masuk ke hutan mengaku mendengar suara tangis dan jeritan, diiringi lengkingan gagak yang mengerikan. Rumah Kosim kini tinggal begitu saja, menjadi tempat yang menyeramkan. Warga desa percaya kekayaan yang datang dengan pesugihan seperti itu hanya membawa petaka, dan hutan tempat Kosim menangkap gagak kini dikenal sebagai hutan tumbal gagak. Tidak ada yang berani masuk ke sana kecuali mereka yang cukup nekat untuk mencari nasib seperti Kosim. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.